Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam ini kita akan mengkaji di dalam Al-Qur'an yakni di dalam surat Al-Muzammil, yakni orang yang berselimut. Apa maknanya orang yang berselimut itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, yang artinya wahai orang yang berselimut. Diceritakan Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu pertama, ia lari pulang kembali ke rumahnya dari Gua Hira. Akhirnya ia berselimut. Menurut hadisnya demikian. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Muhammad. Jadi sebenarnya orang-orang yang berselimut itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, namun orang-orang atau manusia yang masih berselimutkan manusianya di dalam hatinya, itulah orang-orang yang berselimut. Manusia yang masih mengandalkan keakuan egonya, masih manusianya, itulah orang-orang yang berselimut. Manusia yang jauh dari jalan Tuhan, itulah orang-orang yang berselimut. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, perbuatan apapun, bila manusianya masih berselimutkan kemanusiaannya, maka ia akan terhijab dari Allah. Bila manusianya masih berselimutkan kemanusiaannya, maka apapun yang dikerjakan, pasti endingnya, larinya hanyalah kepada keakuan diri manusianya. Larinya kepada pengakuan diri manusianya lah yang mampu untuk berbuat segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Itulah orang-orang yang berselimut. Karena manusianya masih belum bertuhan. Tuhannya ditutupi, Tuhannya diselimuti dengan keakuan diri manusianya, sehingga manusianya belum memasuki agama Tuhan, belum menerima Tuhan sebagai Tuhan, namun manusianya masih menerima bahwa diri manusia itu sendirilah Tuhan itu sendiri. Maka dari itu manusia berselimutkan hawa nafsunya, seolah-olah hanya diri manusia itu sendiri yang ada di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang berselimut. Maka dari itu diajarkanlah di dalam Islam, innamal a'malu binniyah. Lakukan segala apa yang kau perbuat diawali dengan niat.
yang mana di dalam niat itu akhir kata dari niat itu adalah lillahi ta'ala, yakni hanya milik Allah, hanya milik Tuhan, hanya milik Allah, hanya milik Bapa, hanya milik Romo, hanya milik Gusti, hanya milik Sang Hyang Widi. Namun praktek di dalam hati kita selama ini karena kita masih menjadi orang-orang yang berselimut, masih berselimutkan hawa nafsu kita sendiri, maka niat yang kita baca di dalam segala apa yang kita lakukan, baik itu sholat, baik itu ibadah, baik itu dzikiran, baik itu amal soleh dan sebagainya, masih jatuh kepada keakuan diri manusianya lah yang masih merasa berbuat apa yang diperbuatnya. Meskipun sudah diniati di awal, seperti tadi saya sholat isya, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillah. Meskipun yang dibaca lillah, namun di dalam hati kita berhubung yang ada masih diri manusia kita, maka tak akan pernah bisa lillah. Karena yang bisa lillah hanyalah ketika yang nyata, yang nampak, yang berkuasa, yang wujud, yang hidup hanya Allah, baru lillahnya otomatis. Namun berbagai macam kegiatan ibadah yang kita lakukan, lillahnya ini tidak nyambung kepada lillah, tapi lillah yang kita baca nyambungnya hanya kepada keakuan diri kita yang merasa berbuat atas sholat ini. Diri kitalah yang merasa berbuat atas ibadah ini. Diri kitalah yang mampu berbuat atas sodakoh-sodakoh ini. Diri kitalah yang merasa mampu berbuat berkorban lembu, berkorban domba dan sebagainya, masih jatuh kepada kemanusiaannya. Meskipun yang dibaca oleh mulutnya lillah, tapi hatinya bukan lillah, tapi masih li nafsi. Kembalinya kepada diri tiap-tiap manusia. Itulah yang dikatakan manusia yang berselimut, masih berselimutkan hawa nafsunya, masih dikuasai hawa nafsunya, masih dibimbing oleh hawa nafsunya, masih dirasuli oleh hawa nafsunya, masih diperintah oleh hawa nafsunya, maka manusianya masih berselimutkan kemanusiaannya. Berarti syahadat, sholat, ibadah, zakat, puasa, hajinya pun juga pasti ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena masih berselimutkan kemanusiaan. Pasti semuanya lari kepada kemanusiaannya yang merasa mengamalkan. Manusianya yang merasa mampu beribadah. Itulah sebabnya maka manusia itu harus melepaskan selimutnya, harus membuang selimutnya, harus membuang keakuannya, harus membuang hawa nafsunya. Itulah yang dimaksud perang yang paling agung di alam semesta ini, bukan perang fisik, namun perang yang paling agung adalah manusia mampu memerangi dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud manusia yang berani membuka selimutnya untuk kembali kepada Allah. Manusia yang berani membuka, menyingkap kemanusiaannya guna untuk kembali kepada Allah. Jadi bila manusianya sudah menyingkap kemanusiaannya, bila manusianya sudah menyingkap selimut yang ada di dalam dadanya, maka terang benderanglah alam semesta ini. Sehingga hati bisa enjoy. Kenapa? Karena selimut gelap kemanusiaannya sudah tersingkap. Cobalah kita hayati, bila kita masih berselimut kemanusiaan,
kita hayati, kita berselimut ketika kita tidur, kita tutup tubuh kita dengan selimut, ya pasti gelap. Maka dari itu bila manusianya masih tertutup dengan kemanusiaannya, berarti hidup manusianya masih gelap. Agamanya pun, apapun agama yang dipeluknya, semuanya gelap. Keyakinan apapun yang diyakini oleh manusia, semuanya gelap. Kenapa? Karena manusianya masih berselimutkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Itulah yang dimaksud orang yang berselimut. Maka dari itu singkaplah selimutmu. Carilah guru yang bisa menyingkap selimut kemanusiaanmu. Bila Anda kesulitan bila belajar sendiri. Namun bila manusianya belajar sendiri, kebanyakan setan yang nuntun, setan yang menjadi gurunya, sehingga manusianya merasa sudah berhasil. Itulah tipuan hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Muzammil ayat yang kedua. Qumil laila illa qalila, yang artinya bangunlah dalam kurung untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Makna dari bangunlah itu di suatu malam, singkaplah kemanusiaanmu, bangunlah kegelapan hatimu, sehingga tersingkaplah kemanusiaanmu hingga kita bisa melihat cahaya yang terang benderang. Itulah yang dinamakan sholat malam. Itulah yang dimaksud qiyamul lail, bangkit di dalam kegelapan. Namun kita selama ini memahami qiyamul lail adalah sholat tahajud. Badannya yang dipersolatkan, tapi hatinya masih ingkar kepada Allah. Hatinya masih li nafsi. Hatinya masih terselimuti dengan keakuan diri manusianya. Ya apa bedanya dengan orang yang tidak sholat malam? Bila hatinya masih tertutup dengan selimut kemanusiaannya, ya selamanya tak pernah bisa sholat, meskipun sholat malam. Kenapa? Karena imannya saja sudah gagal, syahadatnya gagal, apalagi sholatnya, apalagi tahajudnya, apalagi zakatnya, apalagi puasanya, apalagi hajinya. Wong syahadatnya saja batal. Kenapa kok batal syahadatnya? Karena masih berselimutkan kemanusiaannya. Karena manusianya hanya menyaksikan, hanya bersyahadat kepada diri manusianya sendiri yang merasa bisa melakukan apa yang dilakukannya. Berarti Tuhan yang disembah selama ini hanyalah tauhid hawa nafsunya sendiri tanpa disadari oleh tiap manusia. Karena manusia suka senang melihat orang lain daripada melihat dirinya sendiri. Manusia masih suka menilai-nilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Manusia masih suka berkunjung kepada makam-makam, kuburan-kuburan yang ada di luar dirinya daripada mengunjungi, daripada berziarah kepada makamnya sendiri di dalam hatinya yang masih berselimut. Maka dari itu yang dikatakan qiyamul lail itu, bangkitlah dari kegelapan hatimu. Bangkitlah dari selimut-selimut keakuanmu. Bangkitlah dari selimut-selimut
kemanusiaanmu, maka tersingkaplah siapa di balik dirimu. Siapa di balik hawa nafsumu, siapa di balik kemanusiaanmu, maka akan terang benderang. Disitulah makom enjoy berada. Jadi untuk mencapai makom enjoy itu harus berani menyingkap kegelapan kemanusiaannya, harus berani bangkit di tengah malam. Maknanya bangkit di tengah malam itu bukan tengah malam yang selama ini kita kerjakan sholat tahajud itu. Maknanya bangkitlah di dalam kemanusiaanmu agar engkau tahu siapa dirimu. Bila manusia tahu diri manusianya, tahu fitrah manusianya hanya sebagai makhluk, maka ia akan kembali kepada Sang Kholik yang mengkholiki kemanusiaannya, yang menguasai diri manusianya sehingga manusianya bisa enjoy. Bila manusianya masih merasa dirinya yang berkuasa atas apapun yang dikerjakannya, maka selamanya manusia tidak akan tentram hidupnya, tidak akan tenang hidupnya, tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan damai hidupnya, tidak akan pernah enjoy di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena masih suka dengan manusia, otomatis sukanya menilai-nilai manusia yang lain. Ketika manusia masih suka kepada kemanusiaan dirinya, pasti sukanya membanding-bandingkan antara dirinya dengan manusia yang lain. Itulah ketidaktenangan hati kita selama ini karena masih berselimutkan diri kemanusiaan kita sendiri. Bila kita sendiri berselimutkan kemanusiaan diri kita, pasti kita memandang orang lain pun juga sama kita memandang diri kita sendiri. Bila kita masih terhijab, pasti menganggap orang lain pun juga terhijab. Namun bila kita sudah bangkit dari kemanusiaan diri kita, sudah berani membuka selimut-selimut yang gelap ini, maka yang ada hanya enjoy, melihat, menilai seluruh manusia pun juga enjoy. Melihat manusia dengan kebahagiaan, melihat cerita-cerita Tuhan di dalam kemanusiaan. Kenapa? Karena yang ada pada diri saya, yang ada pada diri manusia yang lain itu semuanya cerita Tuhan itu sendiri. Itulah tersingkapnya selimut-selimut hati manusianya, sehingga ia berdamai dengan dirinya, berdamai dengan Tuhannya, pasti bisa berdamai dengan orang lain. Itulah yang dikatakan hablu minallah wa hablu minan nas. Bila hablu minallahnya sudah terjalin, maka ia akan terjalin pula hablu minan nasnya. Kenapa? Karena syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Karena pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikan yang banyak kepada yang satu. Jadi sebenarnya yang banyak itu hanya satu. Logikanya begini, apa yang dimaksud sebenarnya yang banyak itu hanya satu? Saya satu Abdul Halim tapi bisa melihat manusia yang banyak. Itulah yang dimaksud, pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikan yang banyak kepada yang satu. Sebenarnya seluruh manusia yang ada, yang pernah aku lihat, itu ada, itu tercipta karena adanya diri saya. Anda pun juga demikian. Seluruh manusia yang Anda lihat itu ternyata karena Anda hidup, karena Anda wujud, karena Anda bisa melihat, sehingga Anda bisa melihat seluruh manusia. Namun kebanyakan manusia tidak bisa mengembalikan dari yang banyak kepada yang satu. Karena manusia masih terselimuti keakuan diri manusianya, pasti manusianya tersangkut dengan keakuan manusia yang lain. Maka dari itu, orang yang
bisa menyelamatkan manusia itu adalah orang-orang yang hatinya sudah selamat, pasti bisa menyelamatkan orang lain. Yang bisa mengajak manusia masuk ke surga itu adalah orang-orang yang sudah menjadi penduduk surga, baru bisa menolong orang-orang untuk masuk surga. Namun bagaimana mungkin manusia bisa menolong manusia sedangkan dirinya masih celaka? Bagaimana mungkin manusia bisa menolong manusia sedangkan dirinya masih di dalam neraka? Bagaimana mungkin manusia bisa menyingkap selimut manusia yang lain sedangkan selimutnya sendiri belum tersingkap? Maka dari itu orang yang berselimut itu harus berani membuka selimutnya, jangan menjadi budak-budak selimut lagi. Maka berbangkitlah qiyamul lail, maknanya sholat malam itu kembali manusia kembali kepada asal dari mana manusia berasal. Apa itu asal dari manusia? Manusia asalnya gaib. Manusia asalnya tidak ada. Manusia asalnya tidak wujud. Manusia asalnya tidak hidup. Manusia asalnya tidak punya kuasa. Manusia asalnya tidak punya daya upaya. Manusia asalnya tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Manusia asalnya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Itulah fitrah diri kemanusiaannya. Bila manusia sudah sampai ke dalam fitrah diri kemanusiaannya, maka sebenarnya siapa itu semua? Jadi yang hidup ya Allah, yang punya badan ya Allah, yang bicara ya Allah, yang melihat ya Allah, yang mendengar ya Allah. Kenapa manusianya sudah fitrah dari diri kemanusiaannya? Manusianya sudah terbuka selimut kemanusiaannya. Sehingga disitulah makna dari kenabian. Disitulah makna dari kerasulan. Maka manusianya ati Allah, mengikuti Tuhannya. Ketika manusia sudah mengikuti Tuhannya, ati Allah wa ati Rasul, maka manusia akan menjadi Rasul-Rasulnya Allah. Makan mengikuti titahnya Allah, sholat mengikuti titahnya Allah, ibadah mengikuti titahnya Allah. Jadi sudah tidak ada harap-harap pahala lagi. Sudah tidak ada harap-harap kebaikan lagi. Sudah tidak ada harap-harap surga lagi. Wong semuanya hanya titahnya Allah. Wong semuanya hanya ketetapan-ketetapan Allah. Karena kenapa kok manusianya tidak bisa berharap-harap lagi? Wong sudah gaib. Wong sudah tak ada, wong sudah sampai kepada fitrahnya yang terang benderang, ya hanya Allah. Namun bila masih ada kemanusiaannya, maka manusianya gelap di dalam kemanusiaannya. Itulah yang dimaksud alam kegelapan. Alam kemanusiaan inilah yang dimaksud alam kegelapan. Alam kemanusiaan inilah yang dimaksud alam lembah dosa. Alam kemanusiaan inilah yang disebut neraka, api yang di dalam dada. Inilah alam kegelapan. Maka dari itu manusia harus berani hijrah kembali kepada dari mana ia datang. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan tunggu maut datang. Jadi beranilah masuk ke dalam maut. Jangan takut mati. Bila manusia takut mati, berarti yang ditakuti manusia itu siapa? Sebenarnya bukan Tuhan yang ditakuti oleh manusianya. Manusianya takut kepada dirinya sendiri.
takut karepe dewe. Kenapa? Karena masih di alam kegelapan. Kenapa? Karena masih memegang erat selimut-selimut yang tebal. Kita melihat Ka'bah di Mekah sana berselimut apa? Ada selimut kain hitam di dalam Ka'bah, di dalam Baitullah itu. Apa yang dimaksud selimut hitam atau kain hitam itu? Yaitu kemanusiaannya yang serba gelap. Makanya bila masih ada kemanusiaannya, maka tidak akan bisa memahami makna tawaf, tidak akan pernah bisa memahami makna haji, tidak akan pernah memahami makna zumroh, melempar zumroh, tidak akan pernah memahami wukuf di Arafah dan sebagainya. Kenapa? Karena masih gelap kemanusiaannya. Jadi tak bisa menembus Baitullah karena masih tertutup tirai kain hitam, tertutup kisfah, masih tertutup kemanusiaannya. Inilah yang saya maksud orang-orang yang berselimut. Alhamdulillah, kira-kira kajian ini membuat mencerahkan hati atau malah menggelapkan hati? Coba dijawab yang di bawah. Oh, yang di bawah semuanya pada enjoy semua. Alhamdulillah, Kang Daun Sekar. Jadi memang yang paling tahu Anda masih berselimutkan kemanusiaannya atau sudah bisa membuka selimut yang tebal ini, yang tahu ya Anda sendiri. Saya hanya untuk mengedukasi kita semua agar supaya kita bangkit dari perbudakan hawa nafsu, sehingga kita selama ini mengikuti hawa nafsu selalu disiksa dan disiksa terus, selalu diburu dan diburu terus, disuruh cari harta terus, disuruh cari uang terus. Kita sibuk, lelah, capek hidup ini bila kita harus menuruti hawa nafsu kita sendiri. Maka bila kita berani membuka selimut yang tebal ini, maka kita sudah tidak akan pernah disuruh-suruh lagi oleh hawa nafsu, yakni enjoy saja. Kenapa? Mengikuti ketetapan Tuhan, mengikuti cerita Tuhan, bukan mengikuti cerita manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah kita berbagi di YouTube Uripe Allah ini. Jadi memang orang yang berselimut itu dinisbatkan kepada cerita Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya cerita Nabi Muhammad ini ya cerita seluruh umat manusia dan sudah terjadi di dalam hati setiap manusia. Yakni manusia pun juga kena sunnatullah, ia terselimuti semua hatinya. Karena sunnatullah sudah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing manusia pasti akan kedatangan mati. Jadi mati di sini bukan matinya raga, tapi matinya jiwa. Jiwa yang masih gelap, jiwa yang masih berselimutkan kemanusiaannya. Semoga saya terkhususnya dan kita semua bisa mengulang-ulang kaji nanti ini, diangkat lagi ke YouTube, diulang-ulang lagi, dan semoga nanti akan tercerahkan, dan semoga Allah akan mengangkat selimut-selimut yang ada pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya demikian yang kita kaji malam ini. Meskipun hanya sebentar, meskipun hanya sedikit, Nabi semoga
bermanfaat bagi kita semua, agar kita bangkit lagi dari selimut-selimut yang membelenggu kita, selimut-selimut yang memenjarakan kita selama ini. Dan alhamdulillah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.